Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi Ar-Razi Bilingual Class yang ada di Lab School UPI Cibiru. How are you? Okay, I hope you are in a good condition because today we are going to learn about social studies. Ya, hari ini kita akan belajar tentang IPS. Tapi sebelum belajar, nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa sebelum belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, semoga hari ini kegiatan pembelajaran kita diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala dan kalian semua juga diberi kemudahan untuk memahami pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Alright. Okay, so today we are going to learn about social studies. Terakhir kita belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Ada kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, konsumsi ya. Kita sudah pelajari itu dan juga kita sudah belajar tentang bagaimana menghargai produk dalam negeri. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran selanjutnya. Miss akan jelaskan materinya. Kalian perhatikan baik-baik karena ini akan menjadi bahan untuk nanti kalian latihan soal dan ulangan di minggu depan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Okay, so this is the PowerPoint. I hope you can see my PowerPoint on your screen. Okay, nah ya kita mulai. Kita masih di bab 4, Economic Activities in Indonesia atau kegiatan ekonomi di Indonesia. Oke, now we start on point B. Kita masuk mulai di poin D. Itu kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha, ya. Berarti kita akan belajar tentang macam-macam usaha manusia itu dalam bidang ekonomi, ya. Yang pertama, kita akan pelajari jenis usaha apa saja yang ada di masyarakat. Kedua, kita akan belajar tentang pengelolaan usaha di masyarakat itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana cara menghargai usaha orang lain. So, this is what are we going to learn, ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat dari gambar ini. Nah, di sini ada gambar pakaian, makanan, ada gambar rumah, ada orang yang lagi cek kesehatan, ada smartphone, ada kendaraan, ada televisi, ada laptop. Coba dari ke-8 gambar ini, ada berapa yang kalian miliki? Iya, pasti lebih dari satu. Dan ini bukan sekedar kalian miliki ya, tapi karena kebutuhan kalian. Contoh aja yang pakaian sama makanan. Itu termasuk kebutuhan kita. Nah, kita akan membahas bahwa setiap orang, setiap manusia itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, dalam hal ini karena kalian masih kecil-kecil, masih kelas 4 SD, yang mau insya Allah beranjak makin dewasa ya. Nah, kita masih dibiayai oleh orang tua kita. Baik itu yang masih lengkap ataupun yang sama nenek atau kakeknya. Intinya kita masih dibiayai. Nah, mereka, orang tua kita itu, mereka melakukan usaha. Ada yang bekerja, ada yang bekerja itu yang melakukan usaha A, B, C, sampai Z ya, berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan kita sesuai yang ada di gambar ini. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kalian juga. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Ini adalah jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada usaha di bidang agraris. Agraris, kalau kalian dengar agraris, clue-nya adalah memanfaatkan tanah. Ya. Yang kedua adalah di bidang industri. Kalau kalian dengar industri, clue-nya adalah menambah nilai guna suatu bahan untuk dapat keuntungan. Ya. Dan yang ketiga itu usahanya melalui perdagangan, yaitu membeli dan menjual barang ataupun jasa. Nih, tolong jawab 5 detik. Kalau dokter, maksudnya ke agraris, industri, atau perdagangan? Tuh, 2, 3,
45. 100 poin buat yang jawabnya perdagangan. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau petani masuknya ke agraris, industri, atau perdagangan? 1, 2, 3, 4, 5. 100 poin buat yang jawabnya agraris. Sekarang kalau penjual mie instan masuknya ke agraris, industri, atau perdagangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 100 poin buat yang jawab perdagangan. Nah, setidaknya kalian mungkin mulai memahami ya apa sih maksudnya Miss antara agraris, industri, dan perdagangan. Sekarang kita bahas ya. Oke. Nah, agraris. Usaha agraris ini biasanya memanfaatkan tanah dalam kegiatannya. Tanah itu di bumi kita yang udah Allah ciptain itu, Allah kasih, kita bisa gunakan sebagai sawah, ada juga kebun, ada juga hutan ya. Semua itu modal yang udah Allah kasih. Nah, ini diatur sama manusia, dimanfaatkan. Kalau yang berasal dari tanah disebutnya usaha yang berasal dari agraris. Nah, contohnya nih ya, sawah, kebun, dan hutan. Lihat anggur jadi lapar ya. Nah, usaha agraris ini ternyata anak-anak sangat bergantung pada alam. Ya, jenis usaha agraris itu meliputinya kegiatan pertanian, ada perkebunan, ada juga peternakan, dan kehutanan. Sehingga hasil kegiatannya juga bukan, kalau agraris kalian jawab hasil kegiatannya adalah smartphone, it's a big no ya, ini salah besar. Karena hasil usaha agraris itu berasal dari tanah ya, itu beras, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, kopi, kelapa sawit, daging, susu, dan kayu, dan lainnya. Nah, hasil usaha agraris ini bisa dimanfaatkan secara langsung ya. Contohnya secara langsung maksudnya gimana? Contoh di situ ada wortel. Wortel dari petani wortel bisa dijual langsung kita konsumsi. Ya. Nah, itu maksudnya dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat atau sebagai bahan baku industri. Contohnya misalkan kayu. Nah, kayu misalkan ada bahan baku sebagai bahan baku industri pensil. Ya, atau misalkan susu ya, dijadikan dulu sebagai susu formula atau dan lainnya. Nah, itu yang disebut sebagai bahan baku industri ya. Oke, nah itu tentang agraris. Nah, yang kedua itu industri. Kalau kalian dengar kata industri, industri itu adalah usaha ya, di mana kita menambah nilai guna. Menambah nilai guna itu artinya kita menambah manfaat dari suatu barang, ya. Menambah nilai guna suatu bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi. Dari bahan baku menjadi bahan jadi agar mendapatkan keuntungan. Kita belajar ya, bahan baku itu apa, bahan jadi itu apa. Nah, bahan baku itu bahan yang akan diolah. Bahan yang akan diolah. Sedangkan barang hasil olahan itu disebut barang jadi. Nah, nih contoh bahan baku, ada bambu. Ini bahan baku ya. Bahan yang akan diolah. Ini belum jadi bambu seperti ini. Dan juga ada rotan. Nah, kalau contoh barang jadi, nih ini dia dari rotan, bisa kita pakai untuk keranjang, bisa juga jadi alas, lalu juga bisa jadi kursi, furnitur, dan lainnya. Nah, itu disebutnya barang jadi. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Jadi sekarang udah paham ya bedanya bahan baku dengan bahan jadi. Nah, ini namanya usaha industri. Oke, selanjutnya. Kegiatan industri ini ternyata bisa dilakukan kecil-kecilan di rumah atau besar-besaran di pabrik. Nah, kegiatan industri ini memanfaatkan bahan mentah yang berasal dari kegiatan agraris. Nah, ini contoh yang kecil-kecilan di rumah. Ini kalau tidak salah ya, tentang minyak, membuat pengolahan minyak di rumah. Ini usaha kecil-kecilan. Nah, kalau yang sebelah kanannya itu besar-besaran, adanya di pabrik. Ya, jadi dalam skala yang banyak, membuat minyaknya dalam skala yang sangat banyak. Nah, contoh industri skala besar yang memanfaatkan hasil kegiatan agraris. Agraris tadi yang berasal dari tanah ya. Nah, nomor 1 itu pabrik susu. Susu itu agraris karena termasuknya peternakan. Ya. Dan yang kedua itu pabrik ban. Kenapa disebutnya agraris? Karena menggunakan bahan baku dari perkebunan karet yang ada dari pohon
karet, getah pohon karet. Nah ini ya, ada bapak-bapak yang pegang hasil olahan susu. Iya, di belakangnya ada sumbernya tuh, ada dari sapinya langsung. Lalu di sini ada getah karet, itu namanya getah karet ya anak-anak, dari pohon karet yang diambil. Nah, contohnya bisa dipakai diolah menjadi ban. Nah, contoh hasil industri lainnya, di sini ada makanan ringan dan juga elektronik. Ya, oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang industri, sekarang yang ketiga yaitu perdagangan. Perdagangan, dagang. Nah, dagang itu apa? Iya, hasil kegiatan merupakan kegiatan membeli dan menjual suatu barang atau jasa ya. Jadi kegiatan beli atau jual barang ataupun jasa. Jadi bisa yang ada barangnya ataupun jasa. Ya. Orang yang melakukan usaha perdagangan disebutnya pedagang. Nah, pedagang itu ada dua macam ternyata ya. Ada perdagangan barang dan juga perdagangan jasa. Nah, kalau perdagangan barang dilakukan bisa oleh pedagang eceran, toko, ataupun grosir. Nah, para pedagang itu biasanya membeli barang ke pabrik atau ke tempat-tempat yang lebih besar untuk dijual lagi ke orang lain. Ya, jadi kalau pedagang toko atau teman-teman mungkin ada yang punya warung. Nah, biasanya kan beli dulu ke tempat yang lebih besar, ke pabriknya, lalu dijual kembali ke orang lain. Nah, itu sebutnya perdagangan barang. Contohnya bisa jual makanan, pakaian, tanah, rumah, kendaraan. Nah, contohnya di sini ya. Ibu-ibu ini dia mendapatkan suplai sayuran dari para petani sayuran, dia beli dan dia jual kembali di pasar. Nah, itu disebutnya perdagangan barang. Nah, sedangkan perdagangan jasa itu tidak terlihat seperti barang. Jadi kalau untuk jasa itu tidak ada hasilnya, tidak ada hasil yang menjadi barang gitu ya, tapi jasa. Berkat itu terjadi sesuatu. Contohnya misalkan gini, kalian naik Grab dari rumah ke sekolah. Nah, namanya driver Grab-nya itu dia melakukan perdagangan jasa. Jasanya itu apa? Mengantarkan kamu dari rumah ke sekolah. Sampai sini paham? Nah, contohnya lagi, jasa keamanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu satpam. Nah, mereka itu kan tidak menjual suatu barang, ya, tetapi mereka menjaga keamanan di tempat yang mereka tugaskan. Contoh lagi jasa kesehatan. Nah, kalau misalkan ada yang sakit, setelah berdoa sama Allah, lalu ikhtiar juga ke dokter, nah dokter itu mencoba untuk menyembuhkan. Kita yang asalnya sakit, dengan izin Allah, melalui dokter juga jadi sembuh. Lalu jasa pendidikan, misalkan dulu kalian waktu TK atau misalkan SD awal ya, kalian belum tahu cara nulis, mau menggaris aja masih goyang-goyang misalkan gitu. Tapi dengan bantuan ibu guru, kalian bisa. Nah, ibu guru itu memberikan jasa pendidikan kepada kalian dari yang awalnya tidak bisa menulis hingga menjadi bisa. Nah, ini adalah gambar profesi orang-orang yang menawarkan jasanya. Seperti itu ya. Atau mungkin ada juga yang membenarkan listrik atau yang servis laptop dan lainnya ya. Nah, gitu anak-anak. Lalu yang kedua itu kita akan bahas pengelolaan usaha di masyarakat itu dibagi dua. Ada yang usaha sendirian atau perseorangan dan juga usaha kelompok. Nah, ini yang contoh usaha perseorangan, ini yang usaha kelompok. Nah, ini kalau kalian lihat ada sawah, sapi. Nah, ini biasanya kan sawah dikelola oleh orang ya, ada yang pemiliknya. Sama juga dengan ternak sapi. Usaha perseorangan itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, usaha perseorangan sendiri adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Nah, pemiliknya juga merupakan pengelola usaha. Kelebihannya bisa anak-anak baca dan kekurangannya ya. Kelebihannya pemilik bebas mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Keuntungan dapat full dia nikmati ya, diperoleh dan dinikmati sendiri, dan mengambil keputusan dengan cepat. Kalau kekurangannya, modalnya, kemampuannya terbatas, kreativitasnya terbatas, dan resiko dan kerugiannya ditanggung sendiri, karena semuanya serba sendiri. Nah, ini contohnya ya, kalau di agraris ada petani, peternak, pemilik kebun, kalau industri ada yang pabrik sepatu kecil-kecilan, pabrik besi, pabrik batik, ya,
Kalau di usaha perdagangan ada pemilik warung, toko, supermarket, dokter, dan sopir ya. Contohnya itu. Nah, lalu kalau usaha kelompok itu adalah usaha yang dikelola oleh kelompok dan dimiliki lebih dari satu orang. Itu bedanya ya. Nah, kalau untuk kelebihannya sendiri ini ya. Nah, karena kelebihannya banyak orang, jadi modalnya lebih banyak. Kedua, resikonya dan kerugiannya ditanggung bersama dan idenya itu akan lebih banyak. Tapi kekurangannya pengambilan keputusan itu jadi lebih ribet karena harus nanya ke setiap pemiliknya. Keuntungannya juga harus dibagi-bagi dan rawan terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini contohnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Contoh usaha kelompok. Nah, di sini ada CV atau persekutuan komanditer. CV ini adalah usaha yang didirikan oleh beberapa orang. Anggota aktif menanamkan modal dan menjalankan usaha, kalau anggota pasif hanya menanamkan modal saja. Nah, contohnya ada CV bla bla bla, CV bla bla bla. Nah, itu contohnya CV ya. Mungkin anak-anak sering lihat di jalan. Lalu yang kedua ada firma. Kalau firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Biasanya kalau firma ini didirikan oleh orang yang sudah sangat dekat, saling percaya, dan dijalankan oleh anggotanya. Contohnya ini ada firma hukum ya, atau kalau Inggrisnya law firm ya. Nah, lalu ada perseroan terbatas. Kalau PT sendiri sama didirikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kalau modal PT itu berasal dari penjualan saham. Ya, saham itu adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Nah, keuntungannya itu tergantung berapa banyak saham yang kamu punya di PT tersebut. Nah, gitu ya. Contohnya ada PT Kereta Api, PT PLN, dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah koperasi. Kalau koperasi didirikan oleh sekelompok orang, modalnya berasal dari tabungan anggotanya, simpanan para anggotanya, dan atau dari pinjaman, dan tujuannya itu untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, itu tentang contoh-contoh usaha kelompok. Lalu yang terakhir adalah gimana sih cara kita menghargai usaha orang lain. Nah, setiap orang itu kan punya cara sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang usaha dagang, ada yang usaha dengan jasa, dan lainnya. Nah, kita harus menghargai setiap usaha orang lain. Caranya misalkan, kalau kalian menemukan petugas kebersihan, dia akan berusaha dengan menawarkan jasa membersihkan ya. Cara kita menghargainya adalah kita membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan itu. Lalu contohnya yang kedua adalah kalau bertemu dengan guru, guru itu kan dia yang usaha dengan jasa ya. Caranya dengan mendengarkan penjelasan dan nasihatnya. Lalu sopir, misalkan dia jasa di transportasi. Nah, caranya dengan membayar sesuai tarif ya. Jadi jangan ditawar kalau naik PMB atau dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah contohnya ya, menghargai pelayan restoran. Nah, dia juga kan menawarkan jasa, yaitu dengan cara kita memesannya dengan sopan. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan review dan selanjutnya kita akan masuk ke ulangan. Jadi diharapkan kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Semoga kalian bisa belajar dan memahaminya dengan baik. Semoga Allah mudahkan untuk kegiatan belajar kita. Semoga juga tetap senang, tetap semangat walau kita berjarak. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir ya. Dan Miss juga mau mengingatkan kalau kalian keluar jangan lupa pakai masker, ya, sering-sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Jaga diri kalian untuk menjaga keluarga kalian dan lingkungan kita semua. Thank you for today. Thank you for your attention. So sorry if Miss Fitri had so many mistakes. See you on next lesson. Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.